acara webinar kita ya. Baik. Sebelumnya apakah suara saya masuk, Ibu? Nah, sepertinya suara saya terdengar jelas. Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu, serta para hadirin yang sudah hadir di room Zoom meeting siang hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga Bapak dan Ibu yang hadir di room Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat, serta senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara webinar kita pada hari ini dengan mengangkat tema Sharing Praktik Baik di SMK Negeri 15, Program Keahlian Pekerja Sosial Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Jumat 15 Juni 2023 bersama saya, Septa Nadia Aurinisha yang akan memandu acara dari pukul 13.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Di dalam partisipasi ini sudah bergabung narasumber kita, yakni Dr. Randa Haji Yun SDW MAP. Halo Ibu, bagaimana Ibu kabarnya Ibu pada siang hari ini Ibu? Di sini sudah terlihat narasumber kita sudah bergabung. Nah, alhamdulillah sehat. Mohon maaf terlambat. Iya Ibu, tidak apa-apa. Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu sedang di mana nih Ibu? Di sekolah Ibu ya? Ini di perpustakaan SMK Negeri 15 Bandung. Oh, sedang di perpustakaan. Baik Ibu. Ibu, saya izin untuk membacakan CV terlebih dahulu Ibu ya. Boleh, silakan. Baik, di sini saya meminta bantuan kepada operator untuk membantu men-share screen-kan terkait CV Ibu Yuyun. Bagaimana operator? Apakah sudah siap? Nah, mungkin boleh dibantu untuk men-share screen terkait CV dari Ibu Yun. Oke, sembari menunggu, di sini saya akan membacakan terkait CV dari Ibu Yun itu sendiri, teman-teman. Nah, di sini narasumber kita bernama Dr. Anda Haji Yun SDW MAP, yang mana beliau berpendidikan di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, sama seperti saya, ternyata ibu alumni saya. Ya, alumni. Dari program Sarjana S1 lulusan tahun 1992. Dan ibu ini bersekolah kembali di Sekolah Tinggi Administrasi Negara STAN LAN Bandung, program Pasca Sarjana S2 lulusan tahun 2017. Nah, di sini Ibu Yun ini memiliki sepak pengalaman yang sangat luar biasa, teman-teman. Di mana Ibu Yun ini merupakan pendidik di SMK 2 Sue Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT, di tahun 1993 sampai 1998. Lalu pendidik di SMK 15 Kota Bandung, di Kota Jawa Barat di tahun 1999 sampai saat ini, serta pembimbing lomba kompetensi siswa atau yang kita kenal dengan LKS tingkat nasional di Kota Malang tahun 2015, lalu tim penilai angka kredit guru untuk kenaikan golongan jabatan tingkat provinsi Jawa Barat di tahun 2015 sampai 2017, lalu penyusun modul masalah sosial dan rehabilitasi sosial disabilitas untuk pendidik profesi guru atau yang kita kenal dengan PPG di tahun 2021, serta Ibu Yun ini merupakan tim pengembang kurikulum tingkat provinsi Jawa Barat di tahun 2022 sampai saat ini, teman-teman. Nah, tadi kita sudah membacakan terkait akan CV dari Ibu Yun yang sangat luar biasa nih, teman-teman nih. Baik, di sini kita akan sharing atau mengangkat tema mengenai sharing praktik di SMK Negeri 15 mengenai program keahlian sosial di Kota Bandung. Nah, sebelum masuk ke inti acara, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi dari Ibu narasumber kita yang sangat luar biasa dan sudah bersemangat terlihat ini Ibu Yun pada siang hari ini. Lalu ada sesi diskusi tentunya untuk menanyakan hal apa yang penasaran dari Bapak dan Ibu audiens, serta tak lupa adanya penutup dan dokumentasi nantinya. Nah, baik Bapak Ibu dan para hadirin sekalian,
kita ketahui bersama bahwasannya pekerja sosial itu merupakan seseorang yang telah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial, serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, apa bedanya dengan praktik pekerjaan sosial? Nah, praktik pekerjaan sosial merupakan penyelenggaraan pertolongan profesi yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Lantas, mengapa praktek pekerjaan sosial ini harus dibagikan kepada teman-teman di SMK Pekerjaan Sosial? Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan mendengarkan sesi pemaparan materi dari Ibu Yuyun terkait akan profesi pekerjaan sosial ini ataupun kurikulum pekerjaan sosial di SMK. Mungkin untuk Ibu Yuyun, waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk melakukan sesi pemaparan materi. Mungkin boleh dimulai, Bu, untuk sesi pemaparan materinya terkait akan sharing praktik pekerja sosial di SMK Negeri 15 Bandung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa hari ini Ibu dipertemukan dengan semua pekerja sosialnya, insya Allah ya, untuk saling berbagi ilmu. Ibu di sini merasa bersyukur dan berterima kasih kepada lembaga BBPPKS Lembang yang telah memberikan kesempatan kepada SMK Negeri 15 Bandung untuk berbagi sharing praktik baik di SMK Negeri 15 Bandung. Dalam hal ini Ibu Yuyun mewakili kepala sekolah untuk menginformasikan tentang hal-hal apa saja yang telah dan sedang kami lakukan kaitannya untuk memajukan kualitas pembelajaran untuk program keahlian pekerjaan sosial. Jadi kami terus melakukan inovasi, melakukan terus belajar bagaimana caranya agar lulusan kami, asisten kerja sosial, siap bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Baiklah, Ibu minta tolong kepada operator ya untuk membantu Ibu di dalam membantu untuk materinya. Ya, SMK Negeri 15 Bandung itu lanjut ke slide kedua ya, operator ya. SMK Negeri 15 Bandung bertempat di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 4. Itu tepatnya di Simpang 5. Dulu dibangun pada saat zaman Belanda dan kemudian tahun 1994 itu menjadi SMK Negeri 15 Bandung. Kalau dulu dikenal dengan SMPS, Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial. Kemudian SMK 15 Bandung memiliki visi dan misi. Visinya itu adalah care. Care ya. Care itu terdiri dari atau singkatan dari creativity, adaptability, responsibility, dan empathy. Jadi itu merupakan cikal bakal bahwa SMK Negeri 15 Bandung pertama kali adanya itu adalah program keahlian pekerjaan sosial. Kemudian visi SMK Negeri 15 Bandung seperti yang tercantum di situ, visinya care dan kemudian misinya membentuk peserta didik yang memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkreativitas tinggi, terampil beradaptasi dengan perubahan dunia, siap bekerja, bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambil, serta memiliki tenggang rasa antar umat beragama dan sesama makhluk. Jadi itu untuk
misi SMK Negeri 15 Bandung. Berikutnya, program keahlian SMK Negeri 15 Bandung memiliki 4 program keahlian. Yang pertama sekali itu pekerjaan sosial. Dulu lebih dikenal dengan SMPS, Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial. Berikutnya, pada tahun 2005, itu SMK 15 membuka jurusan baru, yaitu program keahlian perhotelan. Pada tahun 2017, seiring dengan kebutuhan dan kemudian untuk memajukan salah satu visi Jabar, yaitu menjadi juara lahir batin, sehingga pada tahun 2017 SMK Negeri 15 Bandung membuka jurusan baru, yaitu kuliner dan DKV desain komunikasi visual. Ya, berikutnya di dalam melakukan proses pembelajaran, SMK Negeri 15 Bandung itu memiliki atau mengimplementasikan 2 kurikulum. Yang pertama itu kurikulum yang dari pusat, yaitu kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka itu salah satu kekhasannya itu adalah melakukan proses pembelajaran diferensiasi. Melakukan proses pembelajaran diferensiasi itu adalah kami guru melakukan pembelajaran, memberikan materi disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Sehingga pada saat sebelum kami memberikan materi kepada peserta didik, kami melakukan dulu asesmen atau diagnosa awal. Peserta didik ini kategori gaya belajarnya apa? Apakah gaya belajarnya auditori, apakah visual, apakah kinestetika. Dengan mengetahui gaya belajar peserta didik, diharapkan kami memberikan materi itu mudah dipahami, mudah dipengerti oleh siswa-siswi kami. Itu untuk kurikulum merdekanya. Kemudian karena sekolah kami ini SMK Negeri 15 Bandung dijadikan sekolah proyek untuk kurikulum Masagi, sehingga otomatis melakukan implementasi kurikulum Masagi, di mana di dalam kurikulum Masagi atau kurikulum kebijakan dari Disdik Provinsi Jabar, yaitu memiliki 4 nilai, yaitu niti surti, kemudian niti harti, niti bukti, dan niti bakti. Itu nilai-nilai untuk kurikulum Masagi, di mana diharapkan peserta didik kami memiliki iman, kemudian memiliki akhlak, memiliki ilmu, dan memiliki kepribadian yang bagus. Jadi pada saat memberikan proses pembelajaran, guru-guru kami mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan kurikulum Masagi. Karena sekolah kami dijadikan pilotnya dalam pelaksanaan kurikulum Masagi. Berikutnya, ya, di dalam implementasi kurikulum Masagi itu ada beberapa kegiatan. Di antaranya ada 6. Yang pertama, implementasi 7 harkat dengan adanya tema kaulinan barudak atau kearifan lokal. Jadi di sekolah kami sebelum peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran, itu ada waktu 45 menit, di mana setiap hari itu ada hari-hari yang diharapkan memiliki karakter yang baik dan kuat. Misalnya hari Senin, ada kegiatan nasionalisme, diimplementasikan dengan peserta didik kami beserta seluruh guru melakukan upacara bendera. Kemudian yang berikutnya hari kedua itu contohnya melakukan ini kaitannya dengan ini wawasan global, ya. Hari Selasa itu wawasan global, di mana peserta didik diberikan pengetahuan wawasan global baik nasional maupun internasional. Kemudian di hari Rabu peserta didik itu diberikan kegiatan gerakan literasi. Gerakan literasi ini di mana setiap peserta didik melakukan
sehari sebelumnya itu diberikan literasi tugas untuk membaca, kemudian setiap minggunya atau setiap harinya itu perwakilan kelas untuk mempresentasikan hasil bacaannya. Boleh kaitannya dengan misalnya kepahlawanan atau misalnya dengan hal-hal yang lainnya. Jadi diusahakan untuk membaca atau gerakan literasi. Kemudian yang hari Kamis itu kegiatannya kaulinan atau permainan orang Sunda. Jadi setiap hari Kamis anak-anak diharapkan memberikan atau menginfokan kaulinan orang Sunda itu apa ciri khasnya. Dan berikutnya untuk hari Jumat olah jiwa dan ragaku. Jadi diberikan pendidikan olahraga. Kemudian untuk Sabtu dan Minggu diberikan tugas untuk melakukan kegiatan bersama dengan keluarganya, misalnya membantu ibunya di rumah, memasak atau membersihkan rumah. Selanjutnya proyek IPAS. Proyek IPAS ini proyek yang dilakukan di mana anak-anak diberikan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan sekitarnya. Yang berikutnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu juga salah satu bentuk implementasi kurikulum Masadi. Berikutnya sekolah pencetak wirausaha. Di sekolah kami di kurikulum Merdeka juga ada pembelajaran PKK, pendidikan kreatif kewirausahaan. Jadi diharapkan di kelas 11, di kelas 12 atau di kelas 2 dan kelas 3 anak-anak memiliki jiwa wirausaha. Karena slogan untuk SMK itu BMW bisa bekerja, bisa melanjutkan, dan juga bisa wirausaha. Yang berikutnya adalah proyek kolaborasi kejuruan. Proyek kolaborasi kejuruan itu adalah suatu proyek di mana pada akhir semester, baik semester ganjil maupun genap, anak-anak membuat proyek di mana proyek itu akan dinilai oleh semua guru mata pelajaran, sehingga tidak ada sekarang itu siswa menghafal buku kemudian tes tertulis. Jadi langsung implementasinya, kemudian semua guru mata pelajaran duduk bersama menilai kegiatan sumatif baik semester ganjil maupun genap. Berikutnya di akhir setelah melakukan proyek kolaborasi kejuruan, setiap kelas melakukan gelar karya. Jadi dilakukan gelar karya untuk menunjukkan bahwa ini siswa-siswa selama 1 semester sudah melakukan pembelajaran. Dan pada saat gelar karya itu, kami dalam hal ini sekolah mengundang Budika dunia usaha dunia kerja yang sudah punya MOU untuk melihat bagaimana kompetensi yang sudah dimiliki oleh siswa-siswi kami. Berikut juga dari KCD, dari kantor cabang dinas, kemudian juga dari Kadisdik, Kepala Distrik Provinsi Jawa Barat. Jadi itu salah satu implementasi Jabar Masadi. Berikutnya, ya, nah ini kurikulum Masadi dan proyek kejuruan itu seperti yang tadi disampaikan bahwa memiliki 4 nilai, yaitu niti surti, niti harti, niti bukti, dan niti bakti. Di mana di dalam niti surti itu diharapkan peserta didik mengasah empati, kepedulian terhadap dirinya, terhadap lingkungan sekitarnya, kemudian belajar merasakan. Nah, dengan belajarnya merasakan, kaitannya dengan proyek kejuruan, merubah mindset guru dan siswa untuk melakukan PJBL dan merancang pembelajaran kolaborasi. Ya, pembelajaran kolaborasi. Jadi di situ dikaitkan dengan proyek PJBL-nya. Kemudian niti harti itu mengembangkan akal pikiran. Diharapkan peserta didik belajar mengetahui tentang hal-hal apa yang bermanfaat. Nah, dari situ merancang dalam kaitannya dengan proyek kejuruan, merancang proyek secara bersama, memilih temanya yang akan dipakai itu apa, berbasis kejuruan dan disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada
ada tentunya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Berikutnya niti bukti atau membuktikan laku diri atau belajar melakukan. Dalam hal ini peserta didik mengerjakan proyek sesuai dengan tema yang sudah dipilihnya dan kemudian dipromosikan ke medsos. Berikutnya adalah niti bakti, mewujudkan nilai kemanusiaan yang lebih luas atau belajar hidup bersama. Kaitannya dengan proyek kejuruan, ini membuat laporan dan mempresentasikan kepada orang tua dan Dewan Guru. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa di akhir pembelajaran semester ganjil maupun genap, itu peserta didik menampilkan kompetensi yang sudah didapatkan dari apa yang sudah diajarkan oleh guru-gurunya. Nah, ini contoh implementasi 7 harkat. Di sini beberapa kegiatannya, misalnya Kaulinan Barudak orang Sunda, kemudian juga demokrasi, kemudian bersifat religi. Ini contoh implementasi dari 7 harkat atau hari karakter. Berikutnya ini proyek IPA seperti yang sudah disampaikan. Jadi peserta didik kami secara berkelompok melakukan kegiatan melaksanakan proyek IPAS di mana menanam hidroponik, menanam hidroponik, dan setiap 3 bulan kami melakukan panen. Nah, ini yang ditanamnya macam-macam, kadang kangkung, kemudian bayam, salada. Di situ diharapkan anak bisa belajar untuk bagaimana mengimplementasikan pembelajaran IPAS. Berikutnya, ini kolaborasi. Jadi tadi kan ada salah satu kebijakan untuk kurikulum asli itu ada SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Di sini dengan adanya hidroponik, ada kolaborasi proyek IPAS dan SPW di mana guru-guru yang mengajar di proyek IPAS memberikan ilmunya, mendidik, membimbing bagaimana menanam tanaman secara hidroponik, dan kemudian setelah selama 3 bulan bisa dihasilkan dalam bentuk panen yang menjualnya atau menjual baik ke lingkungan sekolah atau lingkungan sekitarnya oleh tim SPW atau Sekolah Pencetak Wirausaha. Jadi ada kolaborasi antara guru proyek IPAS dan tim Sekolah Pencetak Wirausaha. Ya, berikutnya, untuk proyek IPAS di SMK Negeri 15 Bandung juga sudah kolaborasi dengan GSSI, Gerakan Semangat Selalu Ikhlas, yang ada di Kelurahan Kebun Pisang dalam pengelolaan sampah. Jadi pada saat kegiatan pembelajaran beberapa jam, misalnya selama minggu pertama anak-anak belajar di sekolah, diberikan materinya oleh guru. Kemudian minggu berikutnya anak-anak melakukan pengabdian masyarakat ke Kelurahan Kebun Pisang dalam pengolahan sampah. Jadi diharapkan setelah ilmunya secara teori didapatkan dari guru-guru proyek IPAS, kemudian minggu berikutnya anak-anak kami atau peserta didik kami mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan dari sekolah. Sehingga kami bekerja sama dengan Kelurahan Kebun Pisang, dalam hal ini dengan GSSI, Gerakan Selalu Semangat Ikhlas untuk pengolahan sampah. Berikutnya, adapun apa saja yang dilakukan? Yang pertama adalah door-to-door education. Door-to-door education itu siswa kami melakukan edukasi baik kepada warga sekolah maupun kepada lingkungan sekolah. Dalam hal ini lingkungan sekolah seperti yang tadi, bahwa kami sudah melakukan kerjasama dengan Kelurahan Kebun Pisang. Berikutnya, bank sampah dan komposting. Bank sampah dan komposting ini ada 2. Yang pertama, kalau bank sampah itu kami dalam hal ini peserta didik memilah sampah-sampah
yang kaitannya sampah anorganik, di mana contohnya misalnya sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Contohnya itu misalnya botol, plastik, atau kardus diharapkan nanti bisa dimanfaatkan. Misalnya kalau kardus dibuat untuk tas, atau misalnya plastik di botol-botol itu bekas juga untuk dilakukan supaya bermanfaat. Dan kemudian kadang juga dikumpulkan dulu selama 1 semester, dikumpulkan dulu. Kemudian kalau sudah banyak bisa juga dijual. Itu kalau untuk bank sampah. Kalau composting itu sampah organik, di mana nanti dibuat untuk pupuk. Nah, siswa-siswi kami dipandu dalam pembuatan pupuknya itu oleh guru tim Project IPAS. Ya. Berikutnya, ya, program selanjutnya yaitu Buruan Sae. Buruan Sae itu singkatan dari Sehat Alami Ekonomis. Apa nih? Yaitu program urban farming yang ditujukan untuk menanggulangi ketimpangan permasalahan pangan melalui pemanfaatan pekarangan atau lahan yang ada dengan berkebun untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sendiri. Jadi peserta didik kami datang ke rumah-rumah dalam hal ini ke Kelurahan Kebon Pisang, dan kemudian secara bertahap melakukan edukasi untuk pemberian pengetahuan kepada warganya untuk memanfaatkan lahan yang kosong. Diharapkan dengan lahan yang kosong itu dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang bermanfaat baik untuk keluarganya atau berlaku nilai jual. Berikutnya, ya, yang tadi P5 itu ada profil Pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang diharapkan di dalam profil Pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu yang diharapkan setelah peserta didik mendapatkan pembelajaran. Berikutnya nilai dan budaya kerja, yaitu ada integritas, profesional, produktif, kompetitif, dan yang kelima ini maksudnya kreatif ya, itu diulang produktifnya. Kemudian yang keenam inovatif, dan yang ketujuh keteladanan. Berikutnya konsep Jabar Masagi, seperti yang tadi dijabarkan ya, ada cinta agama, bela negara, jaga budaya, dan cinta lingkungan. Berikut nilai Jabar Masagi, yaitu niti surti, niti harti, niti bakti, niti bukti, dan niti bakti. Berikutnya untuk tema P5 itu sudah ditentukan, ada gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan, kebekerjaan, dan budaya kerja. Nah, untuk yang poin 8 dan 9, kebekerjaan dan budaya kerja itu harus dilakukan setiap akhir semester atau setiap semester, karena diharapkan peserta didik kami pada saat sudah lulus siap bekerja di Budika dan kemudian sesuai dengan kebutuhan yang ada di Budika. Berikutnya, nah ini implementasi P5-nya, itu suara demokrasi diimplementasikan. Contohnya misalnya anak-anak berhak untuk memilih suaranya, memilih ketua OSIS, kemudian juga misalnya kaulinan orang Sunda, itu salah satu bentuk implementasi P5. Berikutnya sekolah pencetak wirausaha. Sekolah pencetak wirausaha itu salah satu kebijakan dari sekolah Masagi, di mana peserta didik melalui mata pelajaran PKK diberikan kesempatan untuk bagaimana belajar berwirausaha dan kemudian memiliki dan bisa tahu peluang-peluang apa yang bisa dijadikan supaya anak-anak memiliki sifat atau jiwa wirausaha. Salah satunya adalah dengan praktik usaha potensi lokal. Ini contoh produksi lokal Jawa Barat, ya, ada masker, ada produk Wardah,
kemudian ada pandai besi atau alat-alat pertanian. Itu salah satu produk lokal Jawa Barat yang bisa dijadikan lahan atau bisa dijadikan tempat peserta didik kami melakukan wirausaha. Berikutnya, ya, alhamdulillah dengan Sekolah Pencetak Wirausaha, ini salah satu siswa kami namanya Dresti Karlina, kelas 12 PS4. Dia itu bidang usahanya dress shop-nya menjual masker dan total omsetnya sebesar 2.317.000 selama 3 bulan. Jadi kenapa tahu omsetnya? Karena setiap minggu dilaporkan ke guru PKK-nya. Nanti dari situ akan direkap dan kemudian ditotal. Jadi selama 3 bulan atas nama Dresti Karlina kelas 12 PS4 belajar wirausaha menjual ini masker dengan total omset 2.317.000. Berikutnya Sapira Maharani Putri, ini juga sama belajar melakukan wirausaha dengan produknya ada Wardah, kemudian ada Emina, ya kemudian bedak itu yang bedak zaman dulu dari Bengkoang Saripohaci kalau dulu Saripohaci. Ini total omsetnya 32.612.500. Ini omset selama 3 bulan. Ya, berikutnya ya ini Rara tadi sama dengan Destri. Kita lanjutkan lagi. Nah, Ulpa Nur Azizah. Ulpa Nur Azizah ini sama kelas 12 PS4 namanya PD Barokah. Ulpa ini menjual alat pertanian. Total omsetnya 5.436.000. Itu selama 3 bulan. Berikutnya, nah ini Jaki Nur Rohman. Jaki Nur Rohman itu dia make up. Kelebihannya itu dia memiliki bakat untuk make up. Total omset selama 6 bulan 100 juta. Dan alhamdulillah pada saat mengikuti lomba wirausaha tingkat provinsi, Jaki ini mendapat peringkat keempat se-Jawa Barat dengan total omset 100 juta selama 6 bulan. Berikutnya, ya, Project Real PKK SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Ini salah satu contoh 4 program keahlian di mana masing-masing proyek atau program keahlian itu memiliki proyek unggulannya. Misalnya untuk di pekerjaan sosial itu proyek unggulannya aromaterapi. Jadi di program keahlian pekerjaan sosial siswa kami diberikan pelatihan, diberikan didikan bagaimana membuat lilin aromaterapi. Setelah dibuat, kemudian hasilnya itu produknya itu dijual. Bisa ke warga sekitarnya atau melalui pemesanan. Itu salah satu contoh produk unggulan kami program keahlian pekerjaan sosial. Kemudian kalau untuk perhotelan, kemudian di kafe dan juga kuliner itu juga memiliki proyek unggulan sesuai dengan program keahliannya masing-masing. Berikutnya, ya. Untuk kegiatan pembelajaran kolaborasi di kelas 10 itu mata pelajaran kejuruannya namanya Dasar Kejuruan Pekerjaan Sosial. Di dalam Dasar Kejuruan Pekerjaan Sosial itu diberikan materi-materi kaitannya dengan dasar-dasar kejuruan pekerjaan sosial, di mana di situ diajarkan juga, kemudian diberikan penguatan untuk membangun passion bahwa nantinya kelas 10 itu setelah lulus di kelas 12 itu akan menjadi asisten pekerjaan sosial, sehingga diberikan nilai-nilai etika, norma bagaimana sebagai seorang pekerja sosial. Berikut juga diberikan
memberikan tentang bagaimana memberikan pelayanan kepada klien dari mulai kontrak sampai terminasi, kemudian juga diberikan materi tentang PKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, karena di kelas 10 itu disiapkan untuk nanti pada saat naik ke kelas 11 akan mengikuti 4 materi pembelajaran, yaitu okupasi pelayanan anak, kemudian pelayanan disabilitas, pelayanan lanjut usia, dan pelayanan bagi korban najat. Sehingga di kelas 10 itu diberikan dulu dasar-dasar keduanya untuk membangun passion, ketertarikannya sebagai asisten pekerja sosial, karena nanti di kelas 11 itu lebih pada okupasi 4 pelayanan. Kemudian untuk menguatkan juga di kelas 10 tahun ini di bulan Mei kami melakukan kunjungan industri ke Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta. Itu juga salah satu bentuk penguatan untuk membangun passion sebagai asisten pekerja sosial. Berikutnya di kelas 11 itu juga melakukan kolaborasi pembelajaran. Di semester 1 kelas 11 itu full belajar di sekolah. Diberikan materi keempat okupasi secara intensif, disesuaikan dengan jadwal pelajaran selama 6 bulan. Setelah di semester genap, pembelajarannya itu melakukan kegiatan dengan istilah dual base system, di mana selama kurang lebih 6 bulan peserta didik kami melakukan pembelajarannya di dunia usaha, di dunia industri, atau di Dudika. Contohnya ini nama lembaganya ada KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada juga di Sentra Wiataguna, SLBC, SLBA. Di situ kami berkolaborasi guru yang ada di sekolah dengan lembaga-lembaga sesuai dengan MOU yang telah kami lakukan. Dan kemudian anak-anak melakukan praktik bagaimana proses pemberian pertolongan dari mulai tahap awal sampai dengan pelaksanaan intervensi. Dan ini contoh link YouTube-nya tercantum juga. Jadi kami dalam hal ini guru-guru juga melihat bagaimana anak melakukan proses pemberian pertolongan di lembaga tempat anak-anak peserta didik kami melakukan DBS atau dual system. Berikutnya, nah ini program Kalian Pekerjaan Sosial juga memberikan atau melakukan pengabdian pada masyarakat, yaitu dengan contohnya proyek jasa pelayanan kesehatan ke masyarakat. Ini contoh peserta didik kami melakukan jasa pelayanan kesehatan di masyarakat, tepatnya di Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, pada saat kegiatan memperingati Hari Pekerja Sosial Masyarakat. Jadi memberikan pelayanan kesehatan dengan melakukan tes gula darah, kemudian tes kolesterol, asam urat, tensi. Berikutnya juga kegiatan selain pelayanan kesehatan seperti yang terlihat di sebelahnya itu melakukan garasi sel. Jadi garasi sel ini salah satu bentuk kegiatan di mana peserta didik mengumpulkan baju-baju layak pakai dari semua warga sekolah, kemudian setelah itu dikemas sedemikian rupa dan dijual kepada masyarakat dengan harga yang murah meriah, terjangkau, tapi layak pakai. Nah, hasil penjualannya itu kami kembalikan didistribusikan juga untuk warga sekitarnya yang membutuhkan. Jadi dari situ peserta didik kami belajar bagaimana memiliki jiwa wirausaha dan juga bagaimana memiliki empati kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Berikutnya, teaching factory yang dimiliki oleh
program kalian pekerjaan sosial itu ada dua, yaitu Teaching Factory kaitannya dengan pelayanan kesehatan, dan kemudian Teaching Factory kaitannya dengan pelayanan anak. Jadi karena Teaching Factory ini salah satu model pembelajaran, sehingga guru-guru kami itu memberikan pembelajaran bagaimana sih memberikan pelayanan kesehatannya, terutama dalam pemberian melakukan cek gula darah, kemudian cek asam urat, cek kolesterol, dan kemudian salah satu juga labnya, laboratoriumnya pekerjaan sosial di bidang pelayanan kesehatan. Berikutnya kalau di Teaching Factory yang satunya lagi, maaf, ya, kaitannya dengan daycare. Jadi karena di kelas 11 dan kelas 12 itu sudah diberikan mata pelajaran pelayanan anak, sehingga anak-anak bisa mempraktikkan ilmunya di daycare. Jadi sekolah kami juga membuka daycare, jasa penitipan anak untuk lingkungan sekitarnya. Anak-anak peserta didik kami dilatih bagaimana memberikan pelayanan kepada anak didampingi oleh guru-guru yang ada di SMK Negeri 15 program keahlian pekerjaan sosial. Berikutnya, ini contoh daycare kami pada saat memberikan pendampingan atau pelayanan anak yang tadi, ya, pada saat ini peserta didik kami sedang mendampingi anak-anak yang dititipkan oleh ayah ibunya di sekolah kami. Jadi banyak manfaatnya anak kami bisa belajar, berlatih bagaimana mengimplementasikan kemampuan pelayanan anak, dan juga insya Allah bermanfaat untuk wadah sekitarnya yang menitipkan putra-putrinya di sekolah kami atau tepatnya di daycare. Berikutnya, ya, nah ini adalah salah satu contoh peserta didik kami yang sudah mengikuti lomba kompetensi siswa tingkat provinsi. Tahun ini siswa kami mendapat juara kedua tingkat provinsi, tahun kemarin juara ke-1 tingkat provinsi, dilanjutkan lagi tingkat nasional mendapat juara ketiga. Tahun ini kami mendapatkan juara kedua tingkat provinsi. Jadi di situ karena bidang keahliannya kesehatan dan pekerjaan sosial, dan kemudian program keahliannya pekerjaan sosial, sehingga peserta didik kami juga dituntut mampu untuk memberikan pelayanan kesehatan. Ya, berikutnya, ini adalah salah satu kegiatan sumatif kolaborasi semester ganjil, di mana semua guru yang mengajar di kelas 10, 11, dan 12 itu duduk bersama dan menilai kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik, tentunya setiap kelas. Jadi tidak ada lagi tes tertulis kemudian anak menghafal, tetapi langsung implementasi di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama mengikuti pembelajaran, dan kemudian langsung ditunjukkan kepada semua guru mapel, kemudian kepada orang tua, karena kami juga mengundang orang tuanya agar orang tua bangga bahwa oh, anak kami selama sekolah di SMK Negeri 15 ini sudah memiliki kompetensi. Kemudian juga mengundang warga sekitarnya, sehingga diharapkan juga salah satu bentuk promosi bahwa di SMK Negeri 15 ini ada program keahlian pekerjaan sosial. Karena dulu itu awalnya semua tidak tahu pekerjaan sosial itu apa, program keahlian pekerjaan sosial itu apa. Kemudian juga animo masyarakat juga untuk mendaftarkan anaknya ke SMK Negeri 15, terutama pekerjaan sosial juga masih sangat sedikit, sehingga salah satu bentuk ajang promosi kami mengundang orang tua dalam kegiatan sumatif akhir, baik sumatif akhir ganjil maupun semester genap. Berikutnya, nah ini juga contoh sumatif akhir semester ganjil proyek kolaborasi. Jadi di situ
semua guru mata pelajaran duduk bersama menilai proyek yang sudah dilakukan oleh peserta didik kami, dan kemudian dari situ juga orang tua hadir melihat bagaimana kemampuan peserta didiknya atau kemampuan anak-anaknya selama bersekolah di sekolah kami. Berikutnya, ya, ini setelah anak-anak kami melakukan sumatif semester ganjil, ditutup dengan gelar karya. Gelar karya itu setiap kelas melalui perwakilannya menggelarkan karyanya. Apa saja nih produknya atau apa yang akan diunggulkan untuk di kegiatan gelar karya. Contohnya misalnya untuk Exos, misalnya unggulannya biasanya dengan bahasa isyaratnya. Jadi ada bahasa isyarat pada saat gelar karya. Berikutnya ini lulusan tahun pelajaran 2022-2023. Alhamdulillah ada peringkat terbaik di semua jurusan, kemudian ada peringkat umum, kemudian SPW tadi Sekolah Pencetak Wirausaha. Alhamdulillah Jaki itu karena sudah mendapatkan peringkat keempat se-Jawa Barat dengan omset 100 juta di Provinsi Jawa Barat, akhirnya mendapatkan penghargaan. Berikutnya juga yang diterima di sekolah negeri itu ada beberapa siswa terdata 5. Kemudian ada tahfiz juz 30, itu datanya juga sudah tercantum. Jadi kami di setiap hari itu harus menghafal surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian dengan Poltek Kesos juga alhamdulillah kami sudah melakukan kerjasama sehingga 3 peringkat besar di sekolah kami lolos di Poltek Kesos. Kemudian alhamdulillah juga lolos beasiswa ke Jepang. Untuk tahun ini ada 4 orang. Kami melakukan kerjasama dengan Senda. Ini contoh gambar anak-anak kami atau alumni kami yang sudah atau sedang melanjutkan pendidikannya di Jepang dengan program beasiswa dari Sendai. Itu untuk lulusan. Berikutnya yang terakhir, terima kasih, hatur nuhun, mohon maaf barangkali dalam hal pemaparannya ada hal-hal yang kurang berkenan. Jadi SMK Negeri 15 Bandung untuk guru pekerjaan sosial itu ada 10, semuanya wanita, semuanya perempuan. PNS-nya ada 2 orang dan sebentar lagi pensiun, salah satunya ibu 3 tahun lagi pensiun, kemudian Bu Dewi, jadi PNS-nya ada 2, P3K-nya ada 4 dan honorernya ada 4. Jadi ada 10 guru yang mengajar di kejuruan pekerjaan sosial. Dan ini foto seluruh SMK Negeri 15 Bandung, pendidik dan tenaga kependidikan yang jumlahnya kurang lebih 100. Itu saja mungkin Neng Septa yang Ibu bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya Bu SMK 15 Bandung ini. Dari mulai program-programnya, kurikulumnya, jebolan-jebolannya, ada yang dapat beasiswa ke Jepang, ada yang masuk kerjasama dari Poltek Kesos juga, dan juga menghasilkan akan program-program dan juga mahakarya gitu. Tadi ada yang kalau tidak salah disebutkan juga menghasilkan SMK 15 ini mencetak wirausaha yang omsetnya ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan, bahkan sampai ada 100 juta. Luar biasa Ibu SMK 15. Sangat-sangat luar biasa Ibu, di mana di SMK 15 ini siswa-siswinya sangat dididik untuk punya keahlian juga, bisa punya program-program juga yang bisa menghasilkan untuk dirinya sendiri Ibu ya. Nggak cuma ilmunya, tapi juga bisa menghasilkan untuk dirinya sendiri gitu. Bermanfaat untuk orang lain, juga bermanfaat sama untuk dirinya sendiri. Wah, sangat luar biasa Ibu SMK 15 Bandung ini. Keren pisan Ibu SMK 15 Bandung.
Baik, Ibu, izin di sini sudah ada beberapa yang resen, Ibu. Mungkin Iya, saya selaku Septa, selaku moderator, izin untuk membuka iya, sesi tanya jawab. iya. Mungkin untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para audiens, saya ingin bertanya mengenai pemaparan dari Ibu Yuna sudah sangat luar biasa, serta banyak jebolan-jebolan juga yang sangat luar luar biasa, didikan dari Ibu Yun sendiri. Nah, untuk itu saya buka sesi tanya jawab kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan resen. Nah, di sini sudah terlihat nyata Ibu nih, ada Bapak Kuswara, sudah resen. Untuk Bapak Kuswara, dipersilahkan Bapak. Sudah bisa kedengaran Bu Septi? Sudah bisa ya? Terdengar jelas Bapak suaranya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk semuanya. Yang kami hormati Ibu Yuyun dari SMK 15 dan Ibu Septi serta teman-teman peserta webinar. Saya sangat menyimak sekali dari awal sampai selesai Bu. Ternyata SMK 15 ini tadi diharapkan ke depannya bisa mencetak wirausaha baru ya Bu ya. Insya Karena Allah, memang Pak. Ya. sekarang itu kondisi sekarang itu sekolah itu bukan untuk mencari kerjaan, tapi untuk bagaimana kita bisa membuat atau membuat tenaga kerja baru kan gitu Bu intinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya mensikapi terkait dengan profesi pekerja sosial yang ada di tempat Ibu. Ini saya kalau boleh saran, karena dengan pergeseran pergeseran kondisi Bu. Dulu itu kan namanya lanjut usia itu tidak menjadi prioritas ya Bu ya di penanganan masalah pekerja sosial khususnya di PMKS. Nah sekarang kan posisi lanjut usia ini itu menjadi problem nasional Bu. Sehingga ini di SMK Ibu, kalau setahu saya SMK yang ada di Semarang itu dulu SMPS ya Bu ya. SMPS sekarang ada tambahan-tambahan kurikulum sehingga itu menjadi inovasi dari SMPS itu sendiri. Sehingga khusus untuk yang kurikulum yang ada di pekerja sosial ini mohon juga materi-materi orang yang namanya lanjut usia itu kan sudah menjadi problem nasional ya, sehingga perlu dimasukkan ataupun bukan dimasukkan ya, menjadi referensi bagaimana si pekerja sosial ini memberikan pelayanan terhadap orang lanjut usia Bu. Lanjut usia ini menjadi problem PMKS khususnya di pekerja sosial karena lanjut usia itu identik dengan pekerja sosial Bu. Itu. Yang kedua terkait dengan ODGJ Bu. ODGJ ini kan juga menjadi problem Bu, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, ini sebagai sarana atau wahana dari profesi pekerja sosial. Sehingga ini dua materi atau PMKS ini yang sangat mendesak adalah orang ODGJ. Karena ODGJ ini kan juga sangat banyak sekali dan sulit untuk dientaskan ya. ODGJ usia dulu mungkin Bu, zaman kami tahun 92 masuk di dinas sosial atau departemen sosial, yang namanya lanjut usia itu nggak ada Bu. Ada tapi mungkin ya sedikit ya. Tapi dengan kondisi sekarang, hampir lanjut usia itu berapa persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sehingga menjadi masalah besar Bu. Apalagi kondisi sekarang itu kita untuk panti sosial yang ada yang dikelola oleh lembaga swasta itu belum memberikan kontribusi terhadap penanggulangan PMKS di Indonesia. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, saya tertarik dengan pengelolaan sampah Bu. Tadi disampaikan ada materi pengelolaan sampah. Saya saran juga bahwa pengelolaan sampah ini kalau kita diprofesionalkan itu udah menjadi satu bentuk mungkin ya wirausaha yang bagus Bu. Karena sekali lagi sampah ini juga menjadi problem ketika ada seseorang yang memberikan penanganan terhadap sampah, apalagi sampah ini saya kira ini sampah itu Bu ya, kelihatannya sampah, tapi kalau dikelola dengan baik itu bisa menguntungkan ekonomi yang cukup bagus tuh. Nah ini tadi di tempat Ibu khususnya di SMK saya kurang tahu kontribusi apa SMK Ibu itu terhadap pengelolaan sampah. Hanya tadi itu kayaknya hanya pengelolaan sampah aja. Kalau sudah bicara di warga masyarakat itu adanya bank sampah. Jadi bank sampah itu di satu desa itu semuanya diinventarisasi
terus dipilah-pilah juga, setelah itu dijual. Tapi bank sampah itu harus punya modal dulu, awalnya modal awal ya, modal awal masyarakat itu dibeli sampah-sampahnya oleh kelompok bank sampah tadi, sehingga setelah berpotensi untuk dijual ya kita jual sesuai dengan itunya apa klasifikasinya, ada yang daur ulang, ada yang misalkan kardus dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin Bu dari kami, sehingga bank sampah maupun pelayanan terhadap ODGJ maupun kepada lanjut usia ini mohon dimasukkan ke paling tidak ya mahasiswa atau siswa yang di SMK 15 itu tahu ODGJ itu apa. Paling tidak menangani ODGJ itu jangan sampai seorang siswa SMK 15 istilahnya lembut bahasa Sunda namanya hare-hare lah Kak, hare-hare Kak orang ODGJ. Padahal sebetulnya profesi orang yang bersangkutan gitu Bu. Jadi jangan sampai hare-hare melihat orang. Iya, Benar ya hare-hare ya Bu ya. Oh, biasa. Bapak di Jawa Tengah tapi tiasanya Riau Sunda gini. Tiasanya Riau Sunda. Bu Abdi Bu. Di Sumedang tapi terus selama di Jawa Tengah. Sumedang. Di Sumedang. Zaman di Sumedang di Jawa Tengah terus 32 tahun Abdi Bu. Tahun payung pensiun lah Abdi oke. Tapi Abdi masuknya ke itu Bu di Madya Bu. Jadi kebetulan PNS kami diberi kesempatan sampai 60 karena kami passing dari eselon ya Bu ya, sehingga kami bisa 60 begitu Bu Yuyun. Saya kira itu ya Bu ya, masukan dari kami. Mohon ini terkait dengan ODGJ, terus lanjut usia dijadikan satu referensi pembelajaran buat SMK khususnya di profesi pekerja sosial yang ada di tempat Ibu, termasuk nanti pengelolaan sampah. Saya kira itu saja Ibu Yuyun dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu, hatur nuhun pisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Koswara masukan dan sarannya. Sebagai tambahan ya Bapak Koswara bahwa siswa kami di kelas 12 itu melakukan PKL di Dinsosnangkis, Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan, di mana salah satunya itu ada ODGJ-nya. Jadi di situ kami memperkenalkan juga ODGJ yang ada di masyarakat, yang ada di Dinsosnangkis, sehingga belajar ya itu untuk di ODGJ-nya kami dalam hal ini SMK Negeri 15 Bandung di saat kelas 12 itu melakukan PKL, salah satu judikanya dunia kerjanya di Dinsosnangkis, di mana ada PKS-nya itu ini ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Dan di Sentra Wiyata Guna juga ada ODGJ-nya, sehingga kami juga memperkenalkan peserta didik itu bahwa salah satu PKS-nya itu ODGJ. Mungkin gitu, Neng Serta. Oke, Bu. Tadi kalau tidak salah terbesit sebuah pertanyaan dari Bapak Koswara, gimana sih Bu kontribusi dari SMK 15 ini dalam pengelolaan sampah gitu kan? Jadi kalau tidak salah Bapak menyebutkan kalau di masyarakat kan ada tuh pengelolaan sampah. Tapi kalau untuk di SMK 15 sendiri, kontribusi seperti apa dalam poin di pengelolaan sampah itu sendiri, Bu? Ya. Untuk pengelolaan sampah, jadi di dalam kegiatan tim proyek IPAS itu setiap harinya itu anak peserta didik memilah sampah organik dan anorganik. Kalau yang anorganik, anak-anak itu mengumpulkan, kemudian setelah misalnya 1 bulan, 2 bulan, itu kan bisa dijual atau dimanfaatkan. Nah, kemudian kalau yang organiknya, itu anak-anak membuat kompos untuk pupuk. Jadi diharapkan tidak banyak sampah yang tidak bermanfaat, sehingga kami dalam hal ini tim proyek IPAS memanfaatkan sampah organik dan anorganik. Itu Pak. Oke, seperti sudah terjawab Bapak ya mengenai kontribusi pengelolaan sampah itu sendiri. Baik, untuk Bapak Ibu yang ada di room Zoom meeting ini, mungkin adakah lagi ingin mengajukan pertanyaan ataupun saran, tanggapan dari pemaparan materi dari Ibu Yun itu sendiri? Mungkin dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Nah, mungkin izin kali Bu ya, sembari mengawali
para audiens yang ingin bertanya. Tadi kalau tidak salah adanya kurikulum itu kurikulum dari Mas Agi ya Bu ya, Iya, kurikulum di SMK 15. Nah, iya. kalau untuk kan pekerjaan sosial ini kalau tidak salah itu di beberapa wilayah kan kayak misalkan di Bandung cuma ada SMK 15, di Jakarta cuma ada SMK 28, di Banjarmasin cuma ada di SMK 2 gitu ya. Kalau untuk penerapan kurikulumnya tersendiri Bu, apalagi kalau untuk jurusan Peksos itu Bu, apakah ada kesulitan nggak sih Bu untuk penerapan kurikulumnya, terutama untuk kita nih Bu jurusan pekerjaan sosial, karena kan per wilayahnya pasti sedikit nih Bu jumlahnya nih Bu. Apalagi di Bandung ini sudah adanya kurikulum Mas Agi. Apakah dari penerapan kurikulum ini adanya kendalakah atau sesuai sama yang di sekolah itu sendiri Bu? Kurikulum Mas Agi itu kan kurikulum kebijakan provinsi distrik Jawa Barat ya. Jadi berarti diimplementasikannya oleh sekolah-sekolah yang ada di provinsi Jawa Barat. Sehingga insya Allah pada saat mengimplementasikannya dan mengkolaborasikan dengan kurikulum Merdeka, dalam hal ini kurikulum Merdeka itu kan sifatnya nasional ya. Nah, insya Allah tidak ada kendala karena dalam hal implementasi, kemudian kegiatan-kegiatannya, programnya juga disesuaikan dengan kearifan lokal atau budaya lokal yang ada di Jawa Barat. Contohnya misalnya keulinan orang Sunda, atau misalnya permainan orang Sunda itu seperti apa. Kemudian juga diperkenalkan makanan khas daerah Jawa Barat, karena anak-anak zaman now itu biasanya makanannya lebih ke makanan kekinian ya, sehingga misalnya nggak tahu yang namanya galendo teh naon sih misalnya ya, atau misalnya kue cucur teh kayak apa. Nah, jadi dengan adanya kearifan lokal, anak muda yang kekinian itu tidak saja tahu makanan yang internasional ya, tapi juga belajar oh kue tempo dulu itu seperti apa. Sehingga pada saat hari Kamis itu kearifan lokal, setiap anak membawa makanan khas daerahnya. Dari situ saling belajar, oh ini loh khas makanan daerah Sunda atau Jawa Barat. Mungkin gitu, Neng. Berarti juga turut melestarikan makanan-makanan daerah ya Bu ya, biar tidak lupa akan makanan daerah itu sendiri. Iya, betul. Jadi jangan hanya tahu makanan yang ini ya, yang internasional gitu ya, makanan khas daerah juga perlu dilestarikan. Baik Ibu, mungkin Bapak dan Ibu yang ada di room Zoom meeting ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Mungkin boleh langsung raise hand Bapak dan Ibu. Di sini di kolom chat sudah ramai sih Bu, sudah banyak yang hadir. Oh, gitu. Ada Ratno Kartikowati di Dinas Sosial Magelang sudah hadir Ibu. Lalu ada Ais Mariam Dinas Sosial juga sudah hadir dari Magelang juga. Banyak yang hadir juga Ibu. Mungkin izin bertanya lagi Bu ya. Ini karena SMK 15 kayak banyak banget jebolan-jebolan yang sangat luar biasa. Mungkin ini Bu, saya ingin menanyakan mengenai proyek kolaborasi itu Bu, karena di beberapa sekolah yang pernah saya kunjungi ya Bu ya, terutama di SMK Peksos itu jarang sekali adanya proyek kolaborasi ini Bu. Nah, bagaimana proyek kolaborasi ini bisa hadir dan apakah dalam partisipasinya ini seluruh siswa-siswi diharuskan ikut atau yang ada keinginan doang Bu? Karena di beberapa sekolah ini proyek kolaborasi ini tidak ada Ibu. Makanya saya baru di SMK 15 ada proyek kolaborasi gitu. Gimana bisa memunculkan ide untuk adanya proyek kolaborasi ini, Bu? Iya. Terima kasih ya pertanyaannya, Neng Septa. Jadi proyek kolaborasi itu salah satu bentuk program yang ada di implementasi kurikulum Merdeka. Tujuannya adalah apa? Untuk mengefektifkan kegiatan dan juga untuk lebih berdinamika. Artinya gini, kalau dulu itu kan peserta didik pada saat mau sumatif semester ganjil atau genap belajar ya ngapalin ya, menghafal, kemudian juga tes tertulis. Nah itu di dalam realitanya, di dalam kehidupan sehari-harinya itu setelah diamati itu kurang di dalam penerapannya. Nah, dengan adanya proyek kolaborasi itu, anak peserta didik bisa mengimplementasikan
capaian pembelajaran apa, kemudian juga contoh nyatanya, contoh realnya seperti apa. Sehingga dengan salah satu kegiatan proyek kolaborasi, anak sudah menguasai beberapa capaian pembelajaran dari setiap guru mapel. Dan guru mata pelajaran juga bisa saling kolaborasi, sehingga di situ akan terlihat dinamikanya, di mana semua guru mata pelajaran duduk bersama, berdiskusi, saling melengkapi, saling menguatkan, dan juga melakukan evaluasi untuk semester berikutnya. Oh, temuan-temuan apa nih kendalanya? Sehingga diharapkan ada perbaikan berkelanjutan di setiap semesternya untuk adik-adik kelas berikutnya. Itu. Baik Ibu, berarti untuk kolaborasi ini memang harus digencarkan dan harus ada di setiap sekolah seharusnya Bu ya, Ya, karena seharusnya insya Allah, karena lebih efektif, lebih efisien, lebih tahu kendalanya dari setiap mata pelajaran, kemudian capaian pembelajarannya itu apa yang sudah tercapai, apa yang belum, atau mungkin masih perlu pendampingan. Karena sekarang istilahnya bukan kompetensi dasar ya kalau di kurikulum Merdeka, tapi dengan istilah capaian pembelajaran. Jadi di kelas 10 istilahnya fase E, dan kemudian di kelas 11 dan 12 fase F. Oke, ya kalau semisal setiap sekolah nggak ada proyek kolaborasi itu, kalau misalkan dilihat emang kurang efektif sih Bu ya, karena menuntut anak untuk seperti itu terus, tapi tidak melihat akan adanya keterampilan di anak. Tapi kalau adanya proyek seperti di SMK 15 ini kan mungkin bisa mengembangkan soft skill dan juga hard skill ada di anak itu sendiri. Betul. Kita bisa dikolaborasikan ya Bu ya. Iya, dan kemudian anak juga ada kebanggaan, kemudian salah satu bentuk kebutuhan aktualisasi diri. Di situ kan dilihat ya, ada orang tua, dihadirkan orang tua, dihadirkan Dudika, dunia lembaga Dudika, dihadirkan. Dari situ anak-anak betul-betul menunjukkan kompetensinya, kemampuannya. Dan lebih semakin kita tahu berarti, oh ini untuk si A misalnya, oh gaya belajarnya nih tepatnya nanti untuk di kelas berikutnya berarti lebih dipertajam lagi ke misalnya gaya belajar yang auditori atau misalnya visual. Jadi insya Allah dengan pembelajaran proyek kolaborasi itu baik pembelajarannya maupun penilaiannya itu yang kami rasakan ya, yang sudah kami implementasikan di SMK 15 banyak manfaatnya. Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya sangat-sangat jelas untuk saya Ibu. Dan untuk para Bapak Ibu dan audiens sekalian. Nah, di sini sudah ada yang raise kan Ibu dari Bapak Iwayan. Mungkin untuk Bapak Iwayan dipersilahkan Bapak. Terima kasih moderator. Ibu Yuyun yang saya hormati. Iya. Suara saya terdengar? Suara terdengar. Terima kasih. Saya bangga ya dengan SMK 15 karena berapa kali saya jadi juri LKS untuk SMK ya. Terakhir di Malang kami ketemu ya Bu Yuyun ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, betul. Dia di Malang tahun 2015. Ya, pernah di Palembang, di Solo kita ketemu tahun ini. Kemungkinan di Surabaya LKS-nya ya. Ya, ada yang beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana apa karakteristik yang membedakan kurikulum pekerjaan sosial dengan SMK yang lain? Tadi kan secara umum Ibu jelaskan tentang kurikulum secara umum ya, yang karakteristik yang berkaitan dengan subkompetensi pekerjaan sosial itu apa saja yang diajarkan di SMK. Yang kedua, bagaimana Ibu mempersiapkan anak-anak didik untuk mempersiapkan untuk lomba LKS sehingga setiap lomba selalu mendapat prestasi yang cukup bagus. Selamat Bu Yuyun, terima kasih moderator. Terima kasih Pak Wayan. Baiklah, saya mencoba menjawab ya Pak Wayan ya. Yang pertama, perbedaan kurikulum secara umum dengan kurikulum pekerjaan sosial. Kalau kurikulum secara umum itu artinya kurikulum yang ada semua di sekolah, yang semua ada di sekolah semua mata pelajarannya. Kalau kurikulum pekerjaan sosial itu lebih kepada mengarah mengerucut kepada kompetensi kejuruan
Ya, tentunya kompetensi keguruan pekerjaan sosial. Jadi di situ mata pelajaran itu mata pelajaran yang mengarah kepada bagaimana mempersiapkan siswa-siswa program keahlian pekerjaan sosial itu siap bekerja di dunia usaha, di dunia industri dengan passionnya, dengan profesinya sebagai asisten pekerja sosial. Itu yang membedakannya. Jadi di dalam kurikulum pekerjaan sosial materinya sudah mengarah, sudah mengerucut ke bagaimana menyiapkan siswa, menyiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan sebagai asisten pekerja sosial. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sih SMK Negeri 15 Bandung itu peserta didiknya selalu, insya Allah selalu menjadi juara. Ini ada beberapa langkah atau beberapa ikhtiar yang kami lakukan. Yang pertama di kelas 10. Di kelas 10 itu gurunya itu sudah kalau kata orang Sunda nyirian teh sudah memberikan menyirian teh naonnya bahasa Sunda, memberikan cirian khusus, misalnya di kelas 10 PS1 ini yang kelihatan sudah bagus dan menonjol siswanya, misalnya siswanya 2 orang, kemudian di kelas PS2 berapa orang. Nah, dari situ sudah dilihat di cirian, kemudian pada saat akan ada seleksi LKS, lomba kompetensi siswa, itu tahapannya itu kan dari mulai kota dulu, kota, kemudian provinsi, kemudian nasional. Dari sebelum pelaksanaan LKS, jauh-jauh hari sebelumnya, misalnya sekitar 3-6 bulan itu, kami sudah melakukan seleksi dulu. Nah, dalam seleksi itu, materinya itu pertama, kompetensi atau kemampuan bahasa Inggrisnya, kemudian kemampuan di dalam mata pelajaran kejuruannya. Jadi dilakukan dulu seleksi, setelah dilakukan seleksi, kemudian terpilih misalnya 3 besar. Nah, dari 3 besar itu kami berikan dulu bimbingan materi arahan selama beberapa bulan. Dari situ akan terlihat dari 3 orang itu mana yang paling baik, dari mulai skillnya, kemudian attitude-nya, sikapnya, kemudian juga potensi-potensi yang lainnya. Jadi sekolah kami jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum dilakukannya lomba kompetensi siswa baik tingkat kota atau provinsi maupun nasional, itu sudah dilakukan seleksi, sudah dilakukan pembekalan, kemudian sudah juga diberikan pengetahuan berdasarkan ilmu-ilmu dari mulai mata pelajaran, kemudian juga kakak-kakak kelasnya yang sudah melakukan LKS, yang sudah mengikuti LKS itu berbagi pengalaman, sehingga dari situ akan selalu dievaluasi, temuannya apa nih, apa yang harus ditingkatkan. Jadi kami selalu terus belajar berdasarkan evaluasi dari kakak kelasnya yang sudah mengikuti lomba LKS tingkat nasional. Dari situ juga menambah ilmu, menambah wawasan, dan kemudian juga salah satunya juga menghadirkan guru tamu, Bapak, kami menghadirkan guru tamu yang expert di bidang kesehatannya, karena kalau kami kan program keahliannya pekerjaan sosial, tapi bidang keahliannya itu kan kesehatan dan pekerjaan sosial, sehingga selain di sekolah kami ada guru yang memang expert di bidang pelayanan kesehatan, kami juga mengundang narasumber guru tamu yang expert di bidang pelayanan kesehatan. Itu juga untuk menambah pengetahuan baik kami sebagai guru-guru pekerjaan sosial maupun sebagai siswanya. Itu mungkin Pak Wayan yang bisa saya jawab. Matur nuwun Bu, matur nuwun. Ya, sama-sama Pak Wayan. Baik, pertanyaan dari Pak Wayan sudah terjawab dengan jelas, Bapak ya, dari Ibu Yuni itu sendiri. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi?
Mungkin saya izin juga nih Bu, ingin mengawali bertanya juga lagi dan lagi saya bertanya. Iya, boleh. Di sini kan kalau tidak salah tadi ada pemaparan materi mengenai eh ini praktik usaha dengan potensi lokal gitu Ibu ya. Nah, bagaimana dari pihak sekolah untuk mendorong dan mendidik anak-anak untuk bisa mengembangkan potensi lokal itu sendiri serta bisa menghasilkan outputnya buat diri sendiri gitu loh Bu. Jadi ada dana yang mereka dapat juga, tapi ada keterampilan yang harus mereka kembangkan juga. Nah, bagaimana bisa mengelola potensi lokal dan bisa menghasilkan barang-barang seperti yang sudah dihasilkan oleh Zaki, keterampilan untuk bermake up dan teman-teman lainnya. Iya. Jadi di pelajaran PKK itu adanya di kelas 11 dan kelas 12 ya. Dari mulai peserta didik mengikuti pembelajaran PKK di semester 1 di kelas 2 itu, guru-guru PKK-nya sudah memberikan semacam penugasan bahwa kalian coba untuk melakukan wirausaha. Jadi setiap siswa itu secara bergiliran membawa kekhasannya dalam bentuk boleh makanan atau misalnya dalam bentuk lainnya untuk dititipkan di kantin kami. Di kantin kami kemudian ada stand SPW. Dan dari situ anak belajar menitipkan barang-barang, boleh bikinan dirinya, bikinan siswanya, boleh juga misalnya tetangga mau menitipkan, nah, kemudian dititipkan di sekolah melalui siswa kami. Nah dari situ anak belajar nih misalnya dari rumahnya dititipkan harganya misalnya 2.000, kemudian di kantin 2.500. Nah dari yang 500 itu kan anak bisa mendapatkan belajar ya, mendapatkan materi misalnya 500. Atau misalnya kalau tidak dititipkan di kantin, di kelasnya juga anak-anak sudah terbiasa masing-masing membawa makanan. Ini tadi saya bikin risoles loh, siapa yang mau beli? Nah itu nanti teman-temannya membeli. Kemudian ada yang membawa, oh saya tadi bikin nasi goreng 10 pack. Nah dari situ, oh saya beli. Jadi dari situ anak-anak betul-betul memanfaatkan apa yang potensi yang ada dimilikinya, baik di dalam dirinya maupun keluarganya. Jadi diharapkan dari situ bisa membangun atau bisa menciptakan perekonomian keluarga secara kecil-kecilan dulu dari situ supaya juga muncul belajar menjadi entrepreneur, memiliki jiwa wirausaha. Jadi terkadang kalau di kelas Neng mengasihkan, jadi ibu tidak sempat sarapan sebelum jam pelajaran, anak-anak, ibu saya mau ini bekal nasi goreng, oh sini ibu beli, ibu saya bawa bala-bala, sok ini ibu beli. Jadi pada saat istirahat, alhamdulillah banyak makanan dengan anak-anak menjual makanannya. Jadi tidak hanya ke gurunya, tapi berkeliling juga ke ruang-ruang guru. Gitu. Keren Ibu. Keren banget. Mantap SMK 15 ini. Tapi mengenai daycare itu sendiri berarti pengelolaannya ke anak-anaknya Ibu ya. Jadi anak-anak turun langsung untuk menangani anak-anak yang dititipkan atau ada pendampingan dari guru kah atau ada guru piket atau gimana Ibu? Ada pendampingannya. Jadi setiap hari itu anak diberikan tugas piket di daycare. Kemudian di dalam melaksanakan piketnya itu ada guru pendamping itu atau guru pembimbing, yaitu guru-guru kejuruan pekerjaan sosial. Jadi kami dalam hal ini memantau misalnya anak dititipkan dari mulai jam 8 misalnya sampai jam 2 atau jam 3. Nanti kami itu dalam hal ini gurunya menginstruksikan atau menugaskan kepada siswa yang piket, misalnya, Neng ini atas nama misalnya Alia menitipkan, ibunya menitipkan, nanti tolong jam 8 sarapan pagi, jam 10-nya snack, kemudian jam 11 minum susu, kemudian jam 12 waktunya tidur siang, terus kemudian kalau misalnya anak yang dititipkannya itu sudah sekolah, ini ada PR yang harus dikerjakan. Sebelum ayah ibunya menjemput jam 3 atau jam setengah 4 itu dimandikan dulu, sehingga pada saat ayah atau ibunya menjemput, anak sudah fresh, sudah bersih, sudah tidur nyenyak, sudah kenyang juga, sudah PR-nya sudah dikerjakan. Jadi itu yang melakukannya siswa
kami, karena salah satu itu juga merupakan labnya laboratorium Texos untuk pelayanan anak. Tapi kami juga selalu memantau sehingga dilihat oh ini sudah dikerjakan belum ya oleh anak-anak peserta didik kami pada saat melakukan piket. Jadi kami selalu melakukan koordinasi. Dan alhamdulillah juga untuk seharinya itu 50.000. Jadi yang mau menitipkan anaknya sehari 50.000. Tapi alhamdulillah sepertinya untuk ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu yang berkarir bermanfaat sekali karena pagi jam 7 sudah dititipkan, kemudian sore jam 3:30, jam 4 sudah diambil, anaknya sudah mengerjakan PR, sudah tidur nyenyak, kemudian juga sudah mandi, sudah segar. Jadi sepertinya 50.000 itu amat sangat ini ya, karena salah satunya juga kami untuk promosi juga promosi dulu supaya nanti semakin insya Allah banyak yang menitipkan anak-anak di daycare kami, terutama wanita pekerja atau ibu-ibu karir di sekitar dalam Kota Subroto. Itu, Baik, Ibu. Berarti untuk dititipkan terus dipulangkan anak sudah rapih semua, Ibu ya, dengan harga 50.000 itu sangat worth it, Ibu ya. Ya karena ini salah satu ini dulu promosi dulu aja promosi ya. Pernah kami juga omsetnya sebelum COVID itu pernah kami omsetnya hampir berapa ya 1 juta pernah gitu itu bersih gitu. Ya itu jadi nanti juga untuk insya Allah jadi banyak manfaatnya untuk peserta didik lebih terampil juga bagaimana melakukan atau memberikan pelayanan kepada anak, kemudian warga sekitar juga terbantu. Dan yang utamanya adalah untuk prioritas untuk kepada anaknya Bapak Ibu guru yang bekerja di sekolah kami ini. Jadi tidak hanya untuk luar, tapi diutamakan dulu untuk yang internal. Baik, Ibu. Terima kasih untuk penjelasan yang sangat-sangat luar biasa. Bulan-bulan SMK 15 memang mantap, didikannya keren. Udah mampir belum, Neng? Orang Bandungnya udah mampir belum? Belum, Bu, belum ke SMK 15. Ibu sering ke SPKS. Ibu sering ntar ke SMK 15, Ibu. Ayo ditunggu di kafetarianya di kantin SMK 15-nya. Ada banyak makanan. Ada banyak. Ibu siap-siap. Baik, mungkin izin Ibu, apakah dari Bapak dan Ibu audiens masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Mungkin masih dipersilahkan. Mungkin dihitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tidak ada lagi yang bertanya nih Ibu nih, dan mungkin penjelasan Ibu sudah sangat-sangat jelas, keren banget SMK 15 Ibu. Speechless mendengarkan penjelasan dan pemaparan materi dari SMK 15 ini. Mungkin untuk terakhir kali mungkin Ibu bisa memberikan closing statement Ibu. Ya, alhamdulillah terima kasih pada hari ini kita bersama-sama untuk saling belajar, saling juga berbagi, terutama tadi dari Pak Suarsa ya dengan Pak Wayan. Terima kasih jadi bahan masukan juga buat kami, dan kami insya Allah akan terus-menerus melakukan inovasi, akan terus-menerus belajar, karena sejatinya setiap orang itu kan harus menjadi pembelajar ya. Itu mungkin dari Ibu, Neng. Baik Ibu, terima kasih Ibu untuk closing statement-nya. Mungkin bisa diingatkan kembali untuk audiens bisa mengisikan link absensi terlebih dahulu untuk Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah join di acara webinar ini. Baik, terima kasih untuk waktunya dan pemaparan materi yang diberikan kepada kita semua di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber hebat kita, Ibu Yun, dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada para hadirin yang sudah berpartisipasi aktif dan juga sudah mengikuti webinar dari awal sampai akhirnya acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yun atas waktu dan ilmunya yang telah diberikan. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih untuk semua. Hatur nuhun Ibu Yuyun. Hatur nuhun. Neng Septa. Hatur nuhun Ibu Bapak sadaya. Thank you. Pak Wayan, ada Pak Wayan.
Terima Salam kasih. Pak Wayan. Dah. Mantap. Dah Izin selesai. semuanya.